Suatu ketika setelah sholat Isya, Usaid bin Hudhair, siapa? Usaid bin Hudhair. Siapa itu Usaid bin Hudhair? Adalah salah seorang sahabat. Usaid bin Hudhair membaca Al-Quran. Kapan? Setelah sholat Isya. Fi mirbadihi. Di apa? Mirbad. Pernah belajar bahasa Arab? Mirbad. Apa mirbad? Tempat pengolahan susu. Oke. Baca surat Al-Baqarah yang disebutkannya, dan hadis ini hadis sahih, riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Oke. Dan lafadznya untuk Imam Muslim juga ada. Usaid bin Hudhair membaca surat Al-Baqarah. Misalkan apa yang anda hafal? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Dibaca pakai lafaz tafkhim huruf lam, as-salah dan bukan as-salah. Oke. Misalkan contohnya. Saat itu jalat farasuhu. Kudanya itu langsung jingkrak-jingkrak. Apa? Kudanya jingkrak-jingkrak. Dan kuda ini melakukan hal demikian, tidaklah dia melakukan hal demikian melainkan dia melihat sesuatu hal yang tidak dilihat oleh orang-orang. Nah. Kemudian berhentilah fasakata. Aku pun berhenti, kemudian kudanya pun berhenti. Kemudian aku lanjut lagi baca. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jalat farasu. Kudanya jingkrak-jingkrak dia. Apa namanya? Melakukan hal yang di luar dugaan. Apa? Lompat-lompat. Kemudian setelah itu aku pun berhenti dari membaca, kudanya pun berhenti. Sampai yang ketiga kalinya, kan? Apa misalkan sampai ayat misalkan Innas safa wal marwata min sya'airillah. Baca lagi, jingkrak-jingkrak lagi kudanya itu. Misalkan itu tadi ayat tadi hanya sampel aja, karena di dalam hadisnya tidak disebutin ayat yang mana yang detailnya disebutnya. Yang jelas poinnya adalah saat Usaid bin Hudhair membaca Al-Quran, kudanya itu lompat-lompat ya. Kemudian, fakhasyitu an taqa'a Yahya. Aku takut kudaku itu mengenai putraku, namanya Yahya. Akhirnya ia pun keluar dari tempat penggilingan atau tempat mirbadnya, tempat pengolahan susu itu, ingin memindahkan si putranya. Saat dia keluar, ceritanya misalkan keluar tempat ini, ngelihat ke atas, faiza mislu dhullati, maka dia pun melihat seperti ada az-zullah. Apa az-zullah? Naungan, awan. Fiha, kata Usaid, amthalus suruji. Di sana ada yang seperti lentera-lentera. Arajat fil jawi hatta ma araha, yang naik perlahan-lahan ke langit sampai aku tidak lagi melihatnya. Jadi ketika dia keluar dengan niat apa tadi? Memindahkan putranya. Karena bisi kenapa-kenapa, dia melihat ada seperti naungan, kemudian di sana ada banyak seperti lentera-lentera. Kalau kita ngelihat apa? Kunang-kunang, kayak banyak kunang-kunang. Oke. Semakin naik, semakin menghilang. Kemudian setelah itu, ia pun pagi harinya mendatangi Rasul dan menceritakan, ya Rasulullah, tadi malam aku baca Al-Quran, kemudian kudaku jingkrak-jingkrak. Langsung kata Rasul, Iqra ya Ibnu Hudhair. Lanjutkan wahai Ibnu Hudhair, lanjutkan. Iya, kemudian aku berhenti, kudanya pun berhenti. Kemudian setelah itu aku baca lagi, ramai lagi tuh kudanya. Aku pun berhenti, kudanya berhenti sampai 3 kali. Langsung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Hudhair, tahukah engkau siapa itu? Kata Ibnu Hudhair, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya Maha mengetahui. Ada yang tahu? Apa itu yang seperti lentera-lentera itu? Tilka al-malaikatu. Itu adalah para malaikat yang senang mendengarkan bacaan Qur'anmu. Kalau engkau melanjutkan membaca,
la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Maka orang-orang akan mampu melihat apa yang seharusnya terhalang dari mereka. Membaca Al-Quran pada waktu malam hari. Nah, siapa tadi hadisnya? Sahabat ini yang meriwayatkannya? Usaid bin Hudzair. Sekarang kita punya acara apa nih? Judulnya adalah menghafal Quran ya. Itu barokah, ya kan? Dan menyenangkan. Menghafal Quran itu barokah dan menyenangkan. Tapi sebelumnya saya harus nanya dulu nih. Menghafal Quran itu apa sih? Cung. Apa arti menghafal Quran? Untuk satu jawaban terbaik nanti dapat hadiah dari moderator. Hadiahnya apa? Minta aja nanti. Menghafal adalah Menghafal adalah halo? Ada orang gak nih? Menghafal adalah di situ, di sini. Ruhnya ada di sini, itu mati, benda mati. Menghafal adalah Ahwat? Menghafal adalah nggak tahu menghafal. Gimana kita mau membahas kalau kita nggak tahu menghafal? Menghafal adalah Cung, jangan pakai suara gaib. Menghafal adalah mengingat. Menghafal adalah satu aja. Menghafal adalah Cung, jangan suara gaib. Menghafal adalah mengingat. Udah. Menghafal adalah nggak ada suara gaib. Mengingat udah. Masa cuma satu aja? Antum ngapain sih dadah? One. Menghafal adalah menjaga. Oke. Menghafal adalah kepanjangan. Satu kata aja. Menghafal adalah misalkan menghafal adalah mengingat, menghafal adalah menjaga, menghafal adalah merindu, adalah mengulang-ulang. Mantap. Menghafal adalah Cung, gak ada suara gaib itu adalah ada orangnya nggak ada. Menghafal adalah memahami, menghafal adalah menghafal adalah itu ngapain dadah. Hei, ngapain? Menghafal adalah mengingat. Udah. Apa menghafal? Mendalami. Di Indonesia itu ada huruf-huruf. Ini ngomong-ngomong yang SMA yang mana ya? Ustaz, yang SMA yang mana? SMA tengah. Terus yang selain tengah SMP. Ini SMP. Yang akhwat sana? SMA. Berarti ini SMA, ini SMA, ini SMP. Oke. Terutama SMA nih, yang mau lanjut nih, terutama nanti yang lanjut ke tempat yang berkaitan sama Al-Quran nih. Cung yang mau melanjutkan untuk ke Al-Azhar, Mesir. Kok di sini? SMP ini? SMP? Udah mantap. Cung yang mau lanjut ke Al-Azhar yang ada. Intinya menghafal adalah halo, lihat sini lagi. Menghafal adalah apa yang tadi antum sebut itu bagian kecil dari menghafal. Hafal itu dari kata hafidho, hafaz. Zo itu adalah lafaz di dalam bahasa Arab yang tidak dapat di Indonesia. Hafaz jadi hafal. Zo berubah menjadi L. Kalau lebaran kita ngomongin apa? Mohon maaf. Zohir batin atau lahir batin. Apalagi zolim jadi apa? Jadi lalim. Cari huruf bahasa Arab yang pakai huruf zo di Indonesia. Jadi L. Singkatnya menghafal adalah menjaga. Nah, sekarang antum mau nggak? Di sini tuh katanya materinya adalah
6 juz untuk yang keluaran sini. Betul ya? Betul. Betul. Mau enggak 6 juznya itu maksimal? Mana yang SMA? Ujian juz nih katanya nih. Mau enggak selesai hafalnya dengan maksimal? Mau aja, mau banget. Cung yang mau aja. Cung yang mau banget. Oke, sekarang kita soalnya kita ganti. Antum mau banget hafalan Qurannya berapa? 6 juz minimal ya. Sekarang fasilitas yang sangat lengkap. Siapa yang sanggup untuk berpuasa dari itu semua dan diam di masjid, ngafalin Quran minimal sehari 2 minimal. Cung. Tuh kan? Ini banyak banget. Tapi sekarang bersisa tinggal sedikit. Tapi mau banget antum. Ingat ya, malaikat mencatat nih. Dah, cukup. Lihat, untuk antum yang pengen menghafal, ini mungkin terakhir. Karena kita rencana hanya setengah jam aja. Khawatir antum udah agak bosan gitu. Antum pegang 6 kaidah ini. Terutama SMA ya. SMA sebelah sini, SMA. Ikutin. Untuk yang mau menghafal Quran. Qallilil miqdar. Yuk SMA terutama. Qallilil miqdar. Apa artinya? Kurangi target. Kok malah ngurangin? Bukannya nambah target? Nanti dulu. Target di sini adalah target menambah hafalan. 1 hari jam, antum yang cerdas nih, normalnya 1 jam itu minimal bisa 1 halaman, minimal. Normalnya 1 jam itu bisa dapat 2 halaman. Untuk teknisnya nanti belakangan. Dah, azamkan dulu itu. Kalau antum punya waktu habis subuh, itu waktu yang sangat baik, maka ketahuilah, ada waktu yang lebih baik daripada waktu subuh untuk menghafal. Kapan? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a. Nasy'at pada malam hari atau aktivitas pada malam hari. Itu adalah aktivitas terbaik buat antum yang pengen benar-benar menjadi penghafal Quran. Dah? Sehari 1 halaman doang mah insya Allah mudah. Apalagi kurang dari itu. Yang kedua, wa aksirit tikror, ikutin. Yo, kanan kiri, depan. Wa aksirit tikror. 1, qallilil miqdar. 2, wa aksirit tikror. Perbanyak murojaahnya. Kurangin targetnya. Saya pengen menghafal sehari lagi semangat, misalkan 10 halaman. Kurangin. 5 halaman, kurangin. 2 halaman, kurangin. Terus kurangin sampai dengan halaman itu atau dengan jumlah tersebut membuat antum istiqomah. Itu lebih baik. Makanya poin yang ketiga adalah wadawim ala istimror. Yuk ikutin. Nanti yang hafal soalnya dapat hadiah nanti nih insyaallah dari pemoderat. Ulangi 1, qallilil miqdar. Tulisannya tahu tulisannya? Internasional. Ya, syukuran. Qallil al-miqdar. Apa artinya tadi? Kurangi targetnya. Disedikitin targetnya. Jangan banyak-banyak target nambah itu. Nambah itu 1 huruf aja. Ngulangnya 1000 kali. Dah. Nambah itu 1 huruf aja. Ngulangnya 1000 kali. Bahkan sahabat Umar bin Khattab selesai menghafalkan Al-Baqarah dalam berapa lama? 12 tahun. Dan kita sama sekali nggak bangga buat orang yang cepat menghafal, cepat hafalnya dia. Apalagi kalau hafalannya cepat lupa. Karena nambah yang baru itu gampang.
mempertahankan yang paling susah. Yang kedua, apa tadi? Wa aksirit tikror. Apa artinya? Perbanyak muroja. Terus yang ketiga, wadawim ala al-istimror. Tapi tar dulu. Kita harus tahu dulu kenapa kita harus menghafal. Halo. Antum kenapa masuk pondok ini? Untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemimpin dunia atau untuk menjadi pemimpin akhirat? Halo. Untuk selamat di dunia, untuk bahagia, untuk senang di dunia, atau untuk selamat dan bahagia di akhirat? Halo. Gimana nih, Ustaz? Apakah masih kondusif nih? Halo? Masih ada orang? Saya nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngelawak, nggak bisa bercanda. Jadi kalau membuat antum ketawa tuh nggak bisa gitu. Oke. Tapi kalau membuat sama-sama kita faham, insya Allah gitu. Jadi sekarang di hadapan kita nih ada waktu mungkin tinggal beberapa menit lagi. Kita pengen menyampaikan tentang 6 rahasia kesuksesan para ulama, terutama para penghafal Quran level dunia. Tapi sebelumnya di sini ada 6 kunci. 3-nya sudah kita ungkap. Tapi nanti walaupun kita atau kami atau saya tidak sampai untuk menyampaikannya, maka paling tidak para asatiz di sini membantu untuk memahamkan kenapa kita mesti menghafal Quran. 1, pahala membaca, 1 hurufnya 10 pahala. 2, pahala orang tua yang punya anak yang penghafal Quran, dia diberikan mahkota dan jubah dari cahaya. Yang kilau cahayanya itu adalah lebih baik daripada cahaya dunia, cahaya matahari di alam dunia. Yang kilau cahaya dari jubahnya itu, rajutannya dari cahaya, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Dah. Ulangi, yuk 3. Duh. Ulangi, qallilil miqdar, yuk. Wa aksirit tikror. Wadawim ala istimror. Kurangi target. Perbanyak muroja, kemudian istiqomah. 3 berikutnya itu bantuan. Ikuti, wa khaffifil auzar. Apa artinya? Khaffif, ringankan dosa. Kenapa bukan hilangkan dosa? Karena seorang gak akan pernah bisa menghilangkan dosa. Meringankan dosa masih bisa. Yang ketiga, 4, 5. Yo, walazimil istighfar. Yo. Ulangi, walazimil istighfar. Senantiasa beristighfar. Oke. Terakhir, wasohibil akhyar. Ikuti, wasohibil akhyar. Bersahabatlah sama hamba-hamba terpilih. Siapa itu? Sahabat-sahabat yang membuat kamu semangat muroja. Sahabat-sahabat yang membuat kamu semangat menghafal. Sahabat-sahabat yang mengingatkan kamu kalau malas, kalau lupa, kalau lalai. Dan terutama di sini para asatiz atau para ustadz yang menjadi motivasi terbesar buat para santrinya. Udah, itu adalah 6 kunci. Boleh antum pegang, boleh antum amalkan. Selanjutnya insya Allah kita ketemu lagi kalau antum sudah sama-sama hafal Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Baik, berikutnya ada sesi tanya jawab. Silakan dari semua yang hadir ya. Yang ada pertanyaan silakan maju ke depan. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenalan Ustaz. Syekh, nama saya Fahri. Afwan, saya ingin bertanya,
tentang masalah yang sering saya alami. Saya mempunyai masalah di sini yaitu tentang bagaimana menyeimbangkan hafalan baru, setoran hafalan baru dengan murojaah. Kadang kita kesulitan Syekh memilih antara kita memilih untuk setoran ziyadah setoran baru atau murojaah. Nah, spill tips and triknya Syekh. Afwan. Syukran. Siapa tadi nama Fahri? Fahri. Fahri ya, Fahri. Fahri dari mana Fahri? Dari Bekasi. Kelas berapa? Kelas berapa? 10 tuh kelas berapa? Kelas 1 SMA. Yang tadi ngaji kan? Yang tadi ngaji bukan? Yang tadi tilawah bukan? Oh bukan ya, beda lagi ya. Ya, Fahri dari Bekasi. Bagaimana menyeimbangkan antara ziyadatul hifzi, menambah hafalan, sama murajaatul hifzi. Terkadang kita itu suka ketuker atau suka salah mengartikan definisi menghafal. Menghafal itu adalah terkadang di antara kita mengartikan menghafal itu adalah menambah. Menghafal itu bukan menambah. Menambah itu bagian kecil dari menghafal gitu. Menghafal itu artinya adalah menjaga. Antum menyayangi sesuatu, antum pasti akan menjaganya kan? Antum menyayangi seseorang misalkan seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, ayah kepada anaknya misalkan, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, seseorang kepada barangnya misalkan. Kenapa dia menjaganya? Karena dia menyayanginya. Apakah bagian dari bentuk penjagaan kalau seandainya antum nambah tapi setelah itu antum hilangkan? Enggak, justru itu adalah bagian daripada apa itu? Bukan menjaga justru. Justru itu jauh dari kata menjaga gitu, nambah tetapi hilang. Bahkan itu bisa menjadi sebuah musibah gitu. Nambah hafalan tetapi hilang hafalannya. Menyeimbangkan itu sebenarnya kalau misalkan kita mau membuatnya mudah, bisa antum, kalau belum bisa antum 1:1000, maksudnya 1:1000 adalah kalau nambahnya antum 1 ayat maka ngulangnya 1000 kali. Sebelum antum mengulang 1000 kali jangan pernah merasa tenang. Kenapa? Karena diantara penyakit orang penghafal Quran yang pemula itu adalah merasa kuat hafalannya, merasa lancar hafalannya. Kalau sudah ada penyakit ini datang menghampiri kita, merasa hafalan kita lancar, maka tunggulah kehancurannya. Maksudnya mungkin dia akan jadi malas murojaah sehingga hafalannya menjadi tergerus dan lama-kelamaan menjadi hilang. Kalau antum gak bisa 1:1000, 1 kali nambah, 1000 kali mengulang, maka minimal 1:2. 1 kali nambah, 2 kali mengulangnya. Antum sekarang misalkan setoran sama ustaz 1 halaman, maka di hari yang sama cari waktu harus ada tanggung jawabnya. Apa itu? Mengulang minimal 2 kali, minimal. Dan jangan pernah menunda. Sifat murojaah pertama itu adalah seperti naik gunung, berat banget. Tapi kalau sudah kita murojaah yang kedua, maka seperti kita mendaki bukit, sedikit lebih ringan. Murojaah yang ketiga di lokasi yang sama tuh, maka itu seperti jalan biasa. Jadi dia sangat ringan banget. Asalkan kita bisa menaklukkan murojaah kita yang pertama dan menaklukkan murojaah kita yang kedua, yang menaklukkan seperti gunung dan bukit itu, insya Allah kedepannya murojaah sangat mudah. Dia tidak kenal waktu, dia tidak kenal tempat. Dimanapun nanti bisa ngaji, bahkan sambil nunggu giliran untuk main futsal, di sana kan, wah luar biasa fasilitasnya, keren banget gitu kan, lapangan futsalnya aja ada berapa itu. Sambil nunggu giliran main futsal, sambil murojaah 1 halaman, 2 halaman. Oke, luar biasa. Seimbangkan aja antum harus punya waktu sebagai bagian daripada bentuk tanggung jawab kita sayang sama hafalan kita. Sekarang antum menjaga Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran yang akan menjaga kita semua, insya Allah. Oke. Tadi perwakilan kelas 10 ya, yang dari SMA. Kelas 11 ada? Silakan. Ada? Kelas 12? SMP? Kelas 7? Silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kan semuanya, nama saya Dara, saya dari Palembang. Ustadz, saya pengen menanya, bagaimana cara kita cepat untuk menghafal Quran? Itu aja sih. Terima kasih Ustadz. Syukran. Siapa tadi namanya? Darel ya? Daan. Darel. Dadan. Daan Dadan. Nama. Darel. Darel. Siapa? Darel. Daren. Darel. Dari Palembang. Palembang. Bagaimana cara cepat menghafal? Bentuk. Pertanyaan itu kalau menurut atau kalau kalau mau kita perbaiki, itu pertanyaan yang keliru. Darel, ya. Pertanyaannya adalah bukan bagaimana saya cepat menghafal. Pertanyaannya adalah bagaimana saya tepat menghafal. Cepat itu nggak ada faidahnya. Apa faidah menghafal cepat? Apa faidahnya? Apa faidahnya untuk menghafalnya cepat? Kita menghafal itu adalah bagian daripada, di sana ada dua hal. Pertama, bagian yang menjadi kewajiban kita yaitu ikhtiar, berusaha. Kemudian Allah Ta'ala yang memberikan jawaban. Masalah nanti cepat, lambat, atau tengah-tengah, itu bukan wilayah kita lagi. Tidak ada jalan pintas untuk menuju al-mahir bil Quran. Karena jalan yang paling mujarab buat al-mahir bil Quran adalah as-sabru, sabar. Jadi jangan pernah pertanyakan bagaimana cara cepat menghafal, karena orang yang menjawab cara cepat menghafal, kalaupun itu benar adalah buat dia, bukan buat orang lain. Jadi ini kembali kepada diri antum masing-masing. Semakin kuat antum membagi waktu khusus untuk Al-Quran, mengintimkan diri sama Al-Quran, maka otomatis itu insya Allah akan semakin cepat gitu. Masalah metode itu ada jutaan metode, bahkan lebih banyak lagi metode menghafal itu. Tapi sekali lagi metode itu sifatnya belakangan, nanti nomor sekian juta itu. Yang paling pertama adalah untuk apa antum menghafal? Kenapa mesti menghafal? Alias niatnya dulu kenapa menghafal. Udah, setelah itu nanti ada SOP dikumpulkan sama Imam Nawawi itu dalam kitab At-Tibyan. Ada Al-Quran. Apa yang seharusnya dipersiapkan? Tutayyibul qalbu lil Quran atau lil ilmi kama tutayyibul ardu lizziraati. Sebelum kita menghafal Quran, persiapkan dulu hati. Mana sebelum kita menanam, persiapkan dulu tanahnya, media tanamnya. Jadi bagaimana menghafal Quran cepat itu tidak pernah. Karena cepat itu kalaupun ada, itu buat orang si A, buat si A saja. Bukan buat si B dan bukan buat si C. Masing-masing si B dan si C. Cabe adalah cabe, dia bukan stroberi yang manis. Cabe adalah cabe. Cabe bertanya gimana supaya supaya cabe itu manis, yang nggak bisa. Stroberi bertanya gimana caranya supaya pengen menjadi cabe, nggak bisa gitu. Stroberi pengen menjadi seperti cabe, nggak bisa gitu. Antum hanya bisa bagaimana cara tepat menghafal, yaitu dengan kesabaran dan bimbingan ustaz. Bimbingan ustaz itu akan menjadi metode terbaik yang ada di muka bumi ini. Sabar dan bimbingan ustaz. Setelah itu belakangan nanti hal-hal yang lain itu sifatnya bisa menyusul. Nah, irsyadu ustazin, petunjuk dari ustaz. Nah, silakan nanti para asatidz bisa menjadi perhatian ya. Gimana anak-anak kita bisa menghafal dengan tepat dan bukan menghafal dengan cepat. Baik, sebelum ke penanya berikutnya, mohon suaranya dikondisikan. Baik, tadi dari kelas berapa tadi? 7, kelihatannya masih banyak. Ada yang nanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Oke, kelas 7 nggak ada. Kelas 8. Perwakilan kelas 8? Kelas 9. Kelas 9 ada? Kelas 9? Baik, kita berpindah. Oh ya, yang paling kecil tuh. Sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozano Kesavisena. Mau tanya bagaimana cara menjaga hafalan yang lama serta sekaligus menambah hafalan yang baru juga. Syukran ya, Masya Allah. Suaranya kembali dikondisikan, suara. Cara menjaga hafalan yang lama sering diulang. Dah. Sering diulang. Sering diulang. Baik, sekarang perwakilan Tolibah ya. Dari kelas mana? 7. Tazki silakan. Mohon suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Jalabages dari kelas 9, berasal dari Jakarta. Saya ingin menanya, sebenarnya ini keluhan sendiri ya. Mungkin saya tuh gimana sih biar kita tuh nggak pernah ngerasa puas sama target yang udah kita capai gitu. Maksudnya walaupun udah selesai 30 juz juga tuh kayak Al-Quran tuh nggak pernah selesai buat kita baca, Al-Quran tuh nggak pernah selesai buat kita pelajarin. Soalnya sering ngerasa kayak karena diri sendiri udah hafalan banyak tuh kayak males nyelesain target yang sebenarnya harus dicapai lebih tinggi gitu. Itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berinteraksi sama Al-Quran itu ada level, ada marohil, ada marhalah, ada level-level tingkatan-tingkatan. Dah? Tar. Yang antum ketahui Al-Quran itu berapa juz? 30. 30. 30 itu perasaan atau memang 30? Oke. Juz itu artinya adalah bagian. Para sahabat itu membagi juz Al-Quran itu hanya 7 bagian saja, 7 juz. Sebagaimana, sedikit muqaddimah, sedikit prolog dulu ya. Ini kan tadi jawabannya kan gimana supaya kita bosan. Kita bosan mungkin karena kita masih berada di lingkaran itu-itu saja. Dan kita belum diajak keluar untuk sesuatu hal yang lebih dalam lagi. Ada seorang sahabat, namanya adalah Aus bin Hudzaifah Ats-Tsaqafi. Aus bin Hudzaifah ini bertanya kepada para sahabat Nabi SAW, kaifa kanu yuhazzibuna al-Quran? Bagaimana mereka membagi juz Al-Quran, membagi-bagi Al-Quran. Kemudian dijawablah sama para sahabat, kanu yuhazzibuna salasun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda asyrata wa salasa asyrata wa hizbul mufassal wahdahu. Mereka membagi Al-Quran itu menjadi 3. Maksudnya 3 surah setelah Al-Fatihah, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu 1 juznya mereka. 1 juznya mereka. 1 juz yang versi kita itu yang sepertiga Al-Baqarah nih, yang sepertiga Al-Baqarah nih yang 20 halaman, itu tuh bagi mereka itu hanya sebagian kecil daripada 1 juz. Kalau kita 1 juz bagi mereka itu sebagian kecilnya. 1 juznya mereka adalah 3. Maksudnya 3 surah setelah Al-Fatihah. Itu juz 1.
Juz 2-nya adalah wa khamsun, 5 surat setelahnya. Berarti setelah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, setelah itu Al-Maidah, terus apa surat setelah Al-Maidah? An'am, terus A'raf, terus Anfal, terus At-Taubah. Itu juz 2-nya. Juz 3-nya adalah wasab'un, 7 surat setelahnya. Juz berikutnya adalah 9 surat setelahnya. Juz berikutnya lagi adalah 11 surat setelahnya. Juz 6-nya adalah 13 surat setelahnya. Juz 7-nya adalah Al-Mufassal, itu dari surat Qaf sampai An-Nas. Metode ini bertahan sampai kurang lebih abad kedua, sampai di Irak saat itu, di zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, orang-orang membagi Al-Quran, menjuzkan Al-Quran tidak lagi 7 juz, tapi 30 juz. 30 juz. Kenapa mereka membagi 30 juz? Karena disesuaikan dengan bilangan hari dalam satu bulan. Kenapa mereka membagi 7 juz, sahabat di Madinah? Karena menyesuaikan dengan pembagian Al-Quran dengan bilangan hari dalam satu pekan. Kalau sekarang mereka membaca Al-Kahfi, maka pekan depan itu udah Al-Kahfi lagi. Nah, sekarang kita termasuk orang yang mazhabnya 30 juz misalkan. Goals atau tujuan daripada 30 juz itu tercapai enggak? Khatam kita sebulan sekali. Kalau enggak tercapai, pertanyakan ulang lagi, kita 30 juz itu ikut-ikutan atau memang 30 juz? Nah, itu sedikit prolog aja. Oke. Nah, sekarang antum ketika menghafal gini lah. Saya ingin mengambil simulasi sederhana ya, tentang menghafal itu ada level-levelnya. Siapa di sini yang hafal surat Al-Ikhlas? Cung. Sok, kita ambil sampel 5 orang yang hafal surat Al-Ikhlas, berdiri. Sok. Sampai ke tengah nggak ini kabelnya? Siapa para penghafal terbaik? Sok, para penghafal terbaik yang hafal surat Al-Ikhlas maju. 5 orang aja. Ya, maju. 5 orang ya. Nah. 1, 2, 3 lagi. Ikhwan. Mohon yang lain suaranya dikondisikan. Oke. Sudah berdiri 5 orang pemberani kita. 5 orang aja, 5 orang aja. 5 orang aja dulu. Nama? Taski. Asih. Siapa? Taski. Pakai mic-nya. Nama siapa? Aida. Siapa? Aida. Aida. Geserkan. Enggak, coba Taski hafal Al-Ikhlas. Mic. Kasih mic. Hafal surat Al-Ikhlas? Enggak. Hafal apa enggak? Iya, enggak, ragu duduk. Hafal. Perasaan hafal atau memang hafal? Pegang mic-nya. Perasaan hafal atau memang hafal? Hafal. Iya, hafalnya perasaan, pengakuan diri sendiri atau memang hafal? Memang diakui gitu. Mengaku sama diaku itu beda. Mengaku sama diaku itu beda. Kita mengaku sahabat Al-Quran yang nanti dia akan datang sebagai syafaat kepada kita. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apakah kamu diaku sahabat oleh Al-Quran? Kita mengaku hafal surat A. Bukan itu. Apakah memang diakui hafal A? Nah, itu pertanyaan saya. Hafalnya perasaan atau memang? Memang hafal? Oke, sip, geser. Aida dari mana? Dari Ternate. Hah? Ternate. Aida hafal surat Al-Ikhlas? Ya, Perasaan atau memang hafal? memang hafal. Memang hafal. Oke, geser. Siapa nama? Awan. Apa? Awan. Awal. Awan. Awan. Dari mana? Dari Riau. Riau. Hafal Al-Ikhlas? Hafal. Perasaan atau memang? Memang. Memang. Benar. Oke, geser.
Siapa nama? Nama saya Davin, berasal dari Bandung. Davin dari Bandung. Hafal Ali kelas? Hafal. Perasaan? Memang. Memang. Geser. Terakhir. Siapa nama? Nama saya Nabil dari Kalimantan Nabil Timur. dari Kalimantan Timur. Hafal Ali kelas? Hafal. Hafal? Memang. Saya yakin. Memang. Oke. Sudah mendengar kan? Mereka memang hafal. Tar. Memang hafal, terusnya adalah diakui dan bukan mengakui. Kalau mengaku perasaan, tapi mereka tadi sudah meyakinkan. Lihat, ini sampel aja. Sampel. Coba Davin baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa berhenti? Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa berhenti? Sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa berhenti? Sambung. A'udzu Bismillah dari bismillah. Ulang dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'mi'am. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'mi'am. Bukannya maksudnya gimana? Gimana itu sambung, itu disambung, jangan berhenti. Duduk. Duduk. Geser. Ulangi lagi. Hafal Ali kelas? Pakai mic-nya. Hafal? Enggak, maksudnya kalau misalkan ragu-ragu, duduk gitu. Enggak, antum aneh yang nanya, bukan antum yang nanya. Hafal Ali kelas? Hafal. Memang perasaan? Memang. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rojiam, apa rojimi, rojima, rojimu, apa rojiem? Rojiem. Duduk. Belum masuk ke ali kelas ini, masih ta'awudz. Tar dulu, hafal antum ali kelas? Hafal. Apa ragu? Hafal. Hafal. Memang atau perasaan? Perasaan. Perasaan, duduk. Geser. Aida, hafal ali kelas? Hafal. Hafal. Perasaan memang? Memang. Memang, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Ulangi dari Allahu. Allahus samad lam yalid wa Allahus samadu. Somada, somadi, somade. Cicing. Nanti ada bagiannya. Allahus samad lam yalid. Somade, Samadi. somadi. Apa enggak jelas? Somadi, somada, somade, somadu. Allahus samadu. Somadu. Somadu. Yakin? Yakin enggak? Yakin. Hah? Yakin. Itu yakin kayak gitu? Yakin. Yakin? Allahu somadu. Enggak yakin, duduk. Baca. Enggak, tar dulu, nanya dulu. Duduk. Hafal ali kelas? Udah mau duduk? Ya udah duduklah. Hafal, so. Baca. Dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tar dulu? Roji. Apa enggak jelas? Roji, mi, ma, mu. Mi. Ni, berarti ni, jelasin ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad, berhenti boleh. Ulang dari qul huwallah. Qul huwallahu ahad lillahis samad lam yalid wa Somade, somadulil. somadoni. Somadu aja. Coba baca lagi.
Qul huwallahu ahadu lillahus samadi lam yalid. Somadi? Iya. Somadi? Dia apa? Yakin nggak? Iya ya. Somadi? Somada? Somadu? Somade? Di Duduk. Apa pelajarannya? Itu namanya mengaku dan bukan diaku. Bayangkan kalau sekarang mushaf itu seperti ini. Bayangkan kalau Al-Quran seperti ini. Oh, ini mah udah ada bantuannya. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran seperti ini. Coba baca. Bisa baca Quran? Gimana bacanya ini? Terkadang kita itu suka offset. Apa itu offset? Suka mengaku-ngaku sesuatu hal yang sebenarnya bertepuk sebelah tangan. Tadi kan baru Al-Ikhlas kan? Itu pun belum ada yang selesai. Sekarang kalau kita tanya lagi, Cung yang hafal surat Tabat tiada. Yang hafalnya memang hafal, bukan perasaan hafal. Tadi mah ketawanya beda, ketawanya kayak ngejek. Masa Al-Ikhlas dong nggak hafal. Tapi setelah sedikit simulasi seperti ini, mulai kita mungkin terbuka mata kita, bukan mata yang ini ya, tapi mata ini nih. Bahwasanya kita selama ini ketika menghafal suka-suka kita gitu. Tapi nanti ada di level kedua menghafal itu adalah ustaznya nanti yang menghentikan, berhenti di situ, sambung dari situ, berhenti. Nah, itu namanya al-khotmu bil waqfi wal ibtida. Menghatamkan Al-Qur'an tapi dengan metode wakofnya sesuai dengan ustaznya, mulainya, nyambungnya sesuai dengan ustaznya, bukan kehendak diri sendiri. Kalau kita pengen berhenti di mana saja yang kita inginkan, gampang. Ketika kamu berhenti sesuai dengan apa yang diminta oleh gurumu, itu belum tentu. Itu di level kedua. Level ketiganya, tadi yang antum baca, itu baru satu riwayat. Satu riwayat itu adalah baru 1/20 dari Al-Quran. Antum belum ada yang membaca tadi misalkan, Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad hanya satu-satunya yang membaca kufuwan ahad. Satu-satunya. Dari 20 riwayat, 19-nya kebanyakan membaca kufu'an, sebagian membaca kufwa, sebagian membaca kufu'an ahad, sebagian membaca kufu'an ahad, pakai sakta. Ahadnya juga ahad apa tuh? Ahadun, ahadin, ahadan, ahada, ahadi, ahadu, apa tuh? Ahadun bismillahirrahmanirrahim, berhenti di qul a'udzu birabbil falaq. Qul. Berhenti sesuai dengan, dan masih banyak lagi. Itu adalah bagian daripada levelisasi dari menghafal. Itu baru surat Al-Ikhlas. Belum kita naikin ke juz amma 1 juz. Belum kita naikin ke juz amma sama tabarok, belum lagi seluruh Al-Qur'an. Bayangkan kalau seandainya ada misalkan alumni dari pesantren Nurul Fikri Lembang misalkan menjadi ketua lajnah tashih mushaf, ketua dewan pengkoreksi mushaf. Bagaimana kita mau mengoreksi ini? Bacanya adalah masjidi, masjidah, masjidu. Kalau kita biasanya berhentinya dengan masjid. Sambung. Dengan sambung itulah kita bisa mengetahui apa hakikat harokat. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Berhenti. Sambung. Wa min wara'i Ishaq Yaqub qalat Yaqub qalat. Sesuai dengan nanti riwayat mana. Wa min wara'i Ishaq Yaqub qalat. Ishaq Yaqub qalat. Sesuai dengan riwayat mana. Itu ada levelisasi dalam menghafal. Kalau udah berbicara seperti itu, insya Allah nggak akan ada kata bosan. Yang ada adalah kita semakin kita menghafal, semakin kita menjauh dari, maksudnya semakin kita jauh dari kesempurnaan. Semakin kita menghafal dengan hafalan sejati, maka kita akan menyadari semakin jauh kita dari kesempurnaan. Bukan justru semakin sombong, apalagi semakin kita ini semakin malas murojaah. Itu mustahil. Bagi penghafal Quran sejati, semakin dia hafal, semakin malas murojaah. Enggak mungkin, mustahil. Yang ada semakin hafal, semakin Allah bukakan basiroh-basirohnya, semakin terbuka, maka dia pun semakin merasa dirinya rendah. Semakin rendah, merasa semakin jauh. Semakin jauh, akhirnya semakin semangat lagi dalam murojaah hafalan. Itu dia.
selanjutnya doa. Ya. Baik, untuk doa semua santri ya, kita baca doa sama-sama ya, dengan khusyuk ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. Jazakumullah khairul jazak kepada Syekh Khanofa. Semoga tadi yang bertanya yang belum puas bisa menghadiri majelis-majelis beliau ya. Semoga nasihat-nasihat beliau tadi menjadi inspirasi bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Sehingga sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Baik, sekali lagi jazakumullah khairal jaza sudah berkesempatan hadir di ma'had kami. Semoga bisa sering-sering Syekh kesini. Baik, setelah ini semua santri persiapan sholat isya ya. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.